Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia, berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Biografi Bung Karno, 1901. Soekarno pada waktu kecil bernama Kusno, lahir di Lawang Seketeng, Surabaya pada hari Kamis Pon tanggal 6 Juni 1901. Putra kedua dari pasangan Sukemi Sostro Diharjo dengan Ida Ayu Nyoman Rais Rimben. 1916 tamat dari European Leisure School ELS Mojokerto, kemudian meneruskan pendidikan di Huje Bagas School HBS Surabaya. Indekos di Rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Sidi Adam halaman 46 sampai dengan 47, Bung Karno mengatakan, seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca. 1921 tamat dari Huje Bagas School HBS, melanjutkan ke Teknik Social School THS di Bandung. Soekarno termasuk salah seorang dari 11 mahasiswa pribumi. 1926 Soekarno menyelesaikan studi di Teknik Social School THS Bandung dengan mendapat gelar insinyur jurusan Teknik Sipil. 1926 Soekarno menemukan istilah Marhainisme sehingga disebut Bapak Marhain Indonesia. 1926 Soekarno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam surat kabar Suluh Indonesia Muda. Soekarno menyerukan agar semua golongan yang ada di Indonesia harus bersatu menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia merdeka. 1927 Soekarno bersama Iskak Cokro Hadi Suryo, Budiarto Marto Atmojo, Sunario, Samsi Sastro Widakdo, Anwari, Cipto Mangunkusuma, Jantila Ardan Suyadi mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1929. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno mengatakan, kaum imperialis perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggeledak dan menyambar-nyambar membelah angkasa, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, di saat itulah rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Setelah malam hari berpidato, Soekarno bersama beberapa tokoh PNI ditangkap dan ditahan di penjara Mergangsan, Yogyakarta. Kemudian dipindahkan ke penjara Bersebel. 1930 Soekarno di hadapan pengadilan kolonial menyampaikan pidato pembelaan yang terkenal dengan Indonesia menggugat, kemudian divonis 4 tahun dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin. 1931 Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada 31 Desember dengan syarat tidak boleh melakukan kegiatan politik lagi, namun Soekarno tetap melanjutkan perjuangan politiknya untuk membebaskan bangsanya. Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama. 1932 Soekarno bergabung ke Partai Indonesia Partindo untuk tetap melanjutkan perjuangan politik. 1933 Soekarno menyusun risalah Mencapai Indonesia Merdeka (MIM) yang memaparkan strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. 1933 Soekarno ditangkap kembali oleh komisaris polisi Belanda di depan rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta. Usai mengadakan pertemuan dengan para pimpinan partai, ditahan kembali di penjara Sukamiskin. 1934 Soekarno dibuang ke ND Flores tanggal 7 Februari tanpa diadili karena membangkang terhadap pemerintah kolonial. Soekarno aktif mempelajari tentang Islam dari buku-buku yang dikirim oleh Haji Ahmad Hasan dan menulis artikel-artikel serta surat-surat tentang Islam sehingga terbitlah risalah Surat-surat Islam dari ND. Soekarno juga mendirikan kelompok sandiwara Kelimutu dan menulis 12 judul naskah tonil. 1938 Soekarno dipindah pembuangannya ke Bengkulu bersama keluarga dan Dewu. Soekarno aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar dan membentuk kelompok sandiwara Monte Carlo. 1942 Soekarno kembali ke Pulau Jawa setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang di Kali Jati Subang, dan yang pertama kali ditanyakan, di mana Hatta? 1943 Soekarno menjadi ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra dibantu Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. 1945 Soekarno berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI di Gedung Pejambon Jakarta dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya Soekarno diangkat sebagai presiden, diangkat sebagai ketua panitia 9. 1945 Soekarno dipilih sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 7 Agustus dengan wakilnya Muhammad Hatta. 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat Legi pukul 10 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar ke angkasa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi dalam sidang PPKI setelah ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Deklarasi Pendirian Negara Kesatuan Indonesia. 1946, Presiden Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi Jakarta tidak aman akibat agresi militer Belanda. 1948, di Madiun meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan Musso. Dalam siaran radio, Presiden Soekarno menyuruhkan kepada rakyat untuk memilih Soekarno, Hatta atau Musso. 1948, agresi militer Belanda kedua, Yogyakarta diduduki tentara kolonial Belanda. Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Brastagi, Prapat, kemudian Bangka. 1949, Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa dikembalikan ke Yogyakarta dari pengasingan setelah perjanjian Rumroyen. 1949, konferensi meja bundar KMB antara Indonesia dan Belanda menghasilkan pengakuan secara de jure Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda pada tanggal 27 Desember dan Soekarno sebagai Presiden RIS. 1950, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta, negara RIS dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1955, Presiden Soekarno berpidato di konferensi Asia Afrika I dengan judul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Konferensi Asia Afrika mengakibatkan merdekanya negara-negara Asia dan Afrika. 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 1. Pembubaran konstituante. 2. UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya UUD 1950. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPRS, utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan DPAS. 1960, Presiden Soekarno berpidato di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan judul To Build the World Anew, membangun dunia baru, yang berisi tawaran gagasan tentang merumusan nilai-nilai Pancasila dalam piagam PBB. 1961, Presiden Soekarno mengomandokan Komando Pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikomando Rakyat Trikora pada tanggal 19 Desember, yaitu 1. Gagakan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 1962, dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda halaman 135 sampai dengan 136, Presiden Soekarno pernah berkata, berilah saya 1000 orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan Gunung Semeru. Tetapi apabila saya diberi 10 pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah tumpah darahnya, saya akan bisa menggemparkan seluruh dunia. 1963, Presiden Soekarno membuka Game of the New Emerging Force Ganevo di Jakarta. 1964, Presiden Soekarno mengomandokan Dikora. 1. Perhebat pertahanan Republik Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. 1965, Presiden Soekarno membuka Konferensi Islam Asia Afrika KIAA di Jakarta. 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang lebih dikenal dengan istilah Super Semar, yang berisi 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan kewibawaan pimpinan Presiden atau Panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. 21 Juni 1970, Soekarno wafat di RS Pusat Angkatan Darat Jakarta dan dimakamkan di Blitar pada tanggal 22 Juni 1970 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1970. Bung Karno Putra Fajar oleh Solihin Salam. 23 Oktober 1986, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Kepres nomor 81/TK/1986. 7 November 2012, Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 83/TK/2012. Presiden Soekarno mendapat 26 gelar doktor honoris causa, 7 dari perguruan tinggi di Indonesia dan 19 dari perguruan tinggi luar negeri pada tahun 1951 sampai dengan 1965.
30 Januari 1951, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Manila, Filipina, Far Eastern University. 19 September 1951, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Yogyakarta, Indonesia, Universitas Gadjah Mada. 24 Mei 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum USA, Columbia University. 27 Mei 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Michigan, USA, Michigan University. 8 Juni 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Montreal, Kanada, McGill. 23 Juni 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu teknik West Berlin, Jerman, Berlin University. 11 September 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Moskow, USSR, Lomonosov University. 13 September 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Belgrade, Yugoslavia, Beograd University. 23 September 1956, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Praha, Cekoslovakia, Karlova University. 27 April 1959, Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Istanbul, Turki, Istanbul University. Demikian biografi Bung Karno. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan berdiri dengan kuat